Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Para jamaah majlis penunggu berbuka pada pekan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para ananda-ananda yang soleh dan soleha, juga para guru, dewan, pemirsa yang berbahagia, terutama pimpinan kita yang sama-sama kita hormati. Pada saat ini kita lanjutkan syukur kita. Kemarin kita juga bersyukur kepada Allah. Setiap saat, ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhingga nilainya. Apa itu? Nikmat iman, wal islam, sehat, wal afiyah, juga kesempatan dan kemampuan untuk sama-sama meniti dan menapaki kebaikan-kebaikan hari demi hari. Hadirin pemirsa rahimakumullah, anak-anakku yang soleh dan solihah, kita juga salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita sampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad? Karena Allah pun ternyata, hadirin pemirsa sekalian, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bukan hanya kita manusia yang bersolat kepada Rasulullah, bahkan malaikat pun bersolawat. Bahkan bukan hanya malaikat, ternyata Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik penguasa semua yang ada di dunia ini maupun nanti yang ada di akhirat, Allah pun bersolawat. Bayangkan, solawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata bukan kita makhluknya saja, bukan malaikatnya saja, Allah pun bersolawat. Pantesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diutus ke bumi ini memang untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat kasih sayang seluruh alam. Nah, kita bersolawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan kalau yang lain ya bisa disenandungkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Bayangkan, dengan senandung solawat juga akan menambah kerinduan, keindahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dia bersolawat. Kalian tentu ada solawat-solawat yang lainnya. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya rafi'a thani wa daraji. Boleh solawat yang lainnya. Kenapa solawat? Karena kata Rasulullah, man sholla alayya marratan marrah. Nah, ya. Jadi satu kali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan balas kepada yang bersalawat itu 10 kebaikan, 10, bayangkan. 1/10 kalau bersalawat, Masya Allah ya. Baiklah, kalau kemarin kita sudah membahas, sudah sampaikan yang namanya gemar bersedekah, gemar berinfak bagi yang punya uang, punya harta dengan hartanya, yang punya duit dengan duitnya, yang punya mani dengan maninya, yang punya cuang dengan cuangnya ya. Yang punya tenaga tapi nggak punya uang, jangan diam-diam, baik ya. Maka bersedekahlah dengan tenaganya, bantu pembangunan masjid, bantu pembangunan madrasah, musola ya, atau dengan yang lain-lain. Kalau ada jalan kerja bakti, semuanya membersihkan lingkungan juga, itu juga niatkan ibadah ya, ibadah yang bisa bersedekah kita dengan yang kita punya. Termasuk membersihkan, membuang beling, membuang duri-duri, membuang hal-hal yang menyakitkan kepada orang lain. Kalau dilintasi, kalau berjalan akan kena orang, maka kita buang. Itu juga bersedekah. Ya, kemarin ada juga senyum.
tidak bisa, yang lain-lain tidak bisa ya Allah. Uang tidak ada, tenaga lemas ya, kemudian tidak jalan-jalan, tidak keluar rumah karena corona. Banyak-banyakin senyum, senyum karena Allah. Buat senyum orang tua, buat senyum ayah bunda, kalian juga tersenyum. Buat senyum teman-teman ketika video callan, hai teman-teman, kefahalu, how are you, ya, senyum itu juga sedekah. Nah, kali ini setelah kita gemar bersedekah, maka kita kepada tema saat ini, yaitu adalah kepedulian sosial. Melatih diri ini, melatih jiwa ini untuk peduli. Saatnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Apa sih Pak Ustadz? Bulan yang mulia seperti ini kita bisa berlatih apa? Kan kita di rumah aja. Kita lihat, tengok ke kiri ya, tengok ke kanan, mana ya? Rumah kita bagus, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi lihat, mungkin ada di sebelah kita rumahnya kecil, endekumel, bahkan terbuat hanya dari, mungkin ada yang bambu, ada mungkin yang dari kayu, belum ditembok, temboknya baru setengah atau mungkin ya, atau sudah pada bocor, pada retak, pada mau roboh. Maka kita peduli kepada mereka, itu adalah kebaikan-kebaikan yang luar biasa ya. Wah, rumahnya begitu, kita kasih bantuan ya Allah. Jangan-jangan tetangga kita nih belum makan, dari jam 4, jam 5 nggak terdengar suara masakan di dapurnya. Jangan-jangan nggak masak. Kita makanan dihidangkan setiap mau takjil, mau buka puasa, makanan ada di situ banyak macam-macam, banyak macam. Tapi kita lihat saudara, tetangga, mungkin kerabat, atau mungkin ada yang lain, orang lain di dekat rumah kita, lah nggak kedengeran suaranya. Jangan-jangan dia nggak masak kali ini. Iya, karena mereka kurang mampu, miskin secara ekonomi. Bantulah dengan yang kita bisa. Nah, itu dia peduli. Kita lihat di berita TV ada juga nih, apa itu? Waduh, kasihan sekali, NTT ya, longsor, kebanjiran ya. Kemudian yang lain di daerah lain, mungkin di puncak ada juga ya, di daerah lain Sukabumi ada juga yang banjir bandang. Masya Allah. Walaupun banjir longsor disebabkan oleh manusia karena menggunduli hutan ditebang atau dijadikan industri, dijadikan hotel, dijadikan bangunan-bangunan, sehingga air kalau turun hujan lebat langsung turun ke penduduk, lama-lama membawa airnya itu, membawa kayu-kayu, membawa namanya tunggul-tunggul ya, bekas-bekas kayu yang ditebang, atau membawa juga yang namanya material yang lain, tanahnya sekalian, batunya bisa menimpa orang. Itu juga orang yang seperti itu, masyarakat yang seperti itu, jangan salahkan mereka, biarkan Allah yang menilai. Tapi kewajiban kita adalah peduli kepada mereka, peduli kepada sesama ya. Apalagi kalau di kalangan mereka ada komunitas-komunitas muslimnya. Jangankan komunitas muslim, kalau ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu ya, atau ada yang Katolik, kalau tertimpa musibah, maka sebagai bangsa Indonesia yang satu, kita pun dituntut untuk peduli kepada mereka. Nah, itu indahnya ajaran Islam. Jadi kita berbagi kepada sesama orang Islam ya sudah biasa. Kepada mereka yang bukan Islam tapi membutuhkan kita ya, memerlukan bantuan kita, itu juga bagus kita lakukan. Masya Allah ya. Terus ada lagi enggak? Tetangga yang kesulitan, kita peduli. Orang lain yang kena banjir, kena longsor ya, kena lahar misalnya, kena Gunung Merapi yang sedang meletus, sekarang ada juga yang meletus di situ. Masya Allah ya. Bencana silih berganti, kepedulian kita diuji oleh Allah, apalagi pada bulan Ramadan ini sangat baik sekali untuk peduli. Selanjutnya ada anak-anak yatim ya, anak-anak yang fakir miskin di jalanan. Anak-anak bisa kita bantu mereka dengan apa? Mungkin dengan sedikit uang, dengan sedikit motivasi yang baik ya, semangat ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga satu bangsa Indonesia ini, satu keluarga besar bangsa Indonesia ini, jangan lagi saling melakukan yang sudah baik ya, tetapi jadilah, marilah kita mulai biasakan. Sebagaimana kita gemar biasa sedekah, maka biasakanlah kepada sesama anak bangsa Indonesia, kita pun peduli dan berhusnuzon ya.
Nah, bersangka baik supaya apa? Supaya bangsa ini juga menjadi baik, supaya keluarga kita ini menjadi baik, masyarakat sekitar kita menjadi baik. Kalau keluarga baik, ya, kalau kitanya baik, keluarga baik, lingkungan sekitar baik, maka insya Allah bangsa Indonesia pun juga akan menjadi baik ke depan. Tapi kalau saling cibir, saling caci, saling maki, hukum tidak adil, yang ada adalah saling hujat antar netizen, maka bangsa Indonesia sampai kapanpun akan tercabik-cabik, tidak akan bisa bersatu membangun bangsa yang besar ini. Nah, akhirnya marilah kita peduli dengan apa yang kita bisa, yang punya harta dengan hartanya, yang punya uang dengan uangnya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ilmu dengan ilmunya, apapun kita bisa lakukan. Oke, demikianlah yang harus saya sampaikan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.